atau matahari yang gantung di langit ya, asyamsya, dia kan bersinar. Kalau kita lihat sekarang, sumber energi utama manusia itu matahari ya. Jadi kalau matahari itu redup, artinya tidak lagi mengeluarkan sinarnya, manusia punah loh ya. Manusia punah. Itu pernah hampir terjadi waktu Gunung Krakatau itu meletus ya. Gunung Krakatau meletus itu sampai membuat gelap seluruh planet bumi. Karena ledakan abunya itu sampai sekian kilometer ke atas, hampir menyentuh atmosfer. Sehingga menutupi sebagian besar bumi dari sinar matahari. Akhirnya memang yang terjadi di beberapa belahan Eropa itu bukan saja musim dingin yang nggak berhenti-berhenti, tapi gagal panen di mana-mana. Sehingga terjadi kelaparan di mana-mana juga. Gunung Krakatau itu yang ada di Selat Sunda itu. Ya, di Selat Sunda ya. Tuh, jadi itu betapa besarnya kuasa Allah kalau hanya mau memusnahkan atau mau apa ya, memunahkan manusia gitu, gampang banget buat Allah. Jadi Allah yang membuat matahari bersinar itu. Dalam pengetahuan tentang eh, apa matahari itu disebutkan bahwa matahari itu akan bersinar dan suatu saat nanti katanya itu akan redup kok. Suatu saat akan redup. Jadi menurut perhitungan fisika sekalipun itu suatu saat akan redup. Jadi ibaratnya gitu, kalau api itu kan ada solarnya ya kan? Itu api itu ada solarnya. Kalau menurut sains, usia matahari itu eh, diperkirakan sudah sekitar 4.603 miliar tahun. 4.603 miliar tahun. Gitu. Nah, lalu di sana disampaikan bahwa lalu sebenarnya matahari itu apa? Matahari itu bintang ya. Bintang yang dia juga punya atmosfer, dia terdiri dari gas, emisi gas ya. Dengan inti matahari itu adalah proses reaksi nuklirnya itu. Gitu. Jadi itu tidak bisa lah. Pokoknya bahkan sampai hari ini tidak banyak yang bisa dipelajari dari matahari. Karena matahari itu sama dengan bintang-bintang lain di semesta itu juga punya usia. Ya, cuma usianya para ilmuwan juga hanya bisa mengira-ngira. Saat ini apa usia matahari itu sudah 4.603 miliar tahun. Nah, kapan matahari itu akan tidak bersinar lagi? Kalau menurut ilmu pengetahuan, matahari itu akan habis, ibarat gitu, habis minyak tanahnya gitu ya. Kalau kita ibaratkan lampu di rumah kita dulu, kalau di desa-desa itu kan lampu kalau makin redup gitu kan, karena minyak tanahnya habis ya, kan gitu. Kalau dulu lampu yang paling mewah di rumah kita itu kan Petromak ya. Petromak itu jarang rumah punya lampu Petromak gitu.
Yang ada ya cuma apa itu? Lampu apa itu? Publik ya. Publik yang ya sumbunya dari Gumbal Mukio dari itu. Nah, biasanya kalau sudah ininya habis, apa minyak tanahnya habis itu melip-melip gitu. Sama Petromak itu kalau sudah minyak tanah atau gasnya habis itu ya melip-melip gitu. Nah, apakah matahari yang diciptakan Allah bersinar itu akan ada masa nanti nggak bersinar lagi? Ya pastilah, pasti. Nah, menurut ilmu pengetahuan, matahari itu nanti butuh sekitar waktu 7 miliar sampai 8 miliar tahun lagi sampai nanti benar-benar mati. Ada yang mengatakan 5 miliar tahun nanti baru mati. Nah, berapa besar matahari yang diciptakan Allah itu? Besarnya matahari itu, ya ini menurut pengetahuan ya, itu 109 kali lebih besar daripada bumi. Ya, jadi 109 kali lebih besar daripada bumi. Jadi kalau ada bumi sebanyak 109 bumi, baru itu besarnya sama dengan matahari. Dan hebatnya lagi Allah dalam menata apa jarak matahari itu. Matahari itu jarak ukuran presisi, jadi presisi jarak matahari dengan bumi itu memang luar biasa oleh Allah. Jadi sekitar 150 juta kilometer, ya, 150 juta kilometer. Nah, kalau seandainya, nah ini loh kuasa Allah ini. Kalau seandainya matahari itu lebih dekat, jangankan 1-2 kilo ya, lebih dekat beberapa meter saja, maka bumi akan jauh lebih panas suhunya. Demikian pula kalau misalnya matahari itu jaraknya lebih jauh sedikit saja, beberapa kilometer saja, maka bumi akan mengalami beku. Nah gitu lah. Betapa kuasanya Allah menata ya. Kalau di sini kan summa waqaddarahu manazila, dan menentukan garis edarnya, menentukan titik orbitnya. Nah itu, jadi kalau kita lihat misalnya ini ya, gambar-gambar tentang jarak matahari dengan bumi ini ya. Jadi ini biar saya tunjukkan ya. Ya ini lihat di layar ini ya. Kalau kita lihat jarak antara matahari dan bumi, ini misalnya gini. Ini kalau misalnya matahari itu makin menjauh, itu berbahaya. Berbahaya. Nah ini kalau kita lihat di sini misalnya ya. Nah ini antara bumi ini yang ini ya, yang Earth ini. Nah ini matahari. Seandainya bumi ini agak menjauh dikit aja lebih dekat ke Mars, itu nanti akan sangat dingin sehingga manusia bisa jadi juga punah. Demikian pula kalau misalnya mata bumi ini lebih dekat sedikit aja ke arah Venus itu, maka manusia juga punah karena saking panasnya. Nah itu menunjukkan betapa Allah menata garis edarnya. Bumi ini mengelilingi matahari, Mars juga mengelilingi matahari. Nah di bumi ini kan ada bulan ya yang mengelilingi bumi. Di sini disebut wal qamara nuron, bulan yang bercahaya. Wa qaddarahu manazila, supaya Allah memberi pengetahuan tentang adadas sinina li ta'lamu adadas sinin, maka Allah menetapkan garis edarnya. Tidak pernah bumi ini melenceng dikit saja dari garis edarnya.
Karena kalau melenceng dikit, perhitungan tahun juga buyar, gaya gravitasinya juga bisa mengaduk-aduk cuaca, nggak karu-karuan. Lah dengan teraturnya seperti ini, kok ya masih ada orang yang menganggap bahwa ini semua adalah apa? Semua adalah kebetulan itu loh. Gimana caranya? Gitu. Nah ini kan kalau kita lihat kan banyak ini gambar-gambar. Nah aslinya matahari yang bersinar itu ini loh dulur. Jadi dia kayak semacam apa? Gumpalan gumpalan api. Jadi dia hanya dari api yang seperti ini. Api yang seperti ini. Jadi bukan kalau kita lihat kan kayak semacam sinar gitu aja betapa kuasanya Allah. Padahal kalau dilihat itu tiap detik itu ada ledakan-ledakan nuklir yang luar biasa di sana. Ini loh matahari, bentuknya aslinya matahari itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat kayak kayak apa? Kayak nggak ini kan? Nggak nggak manis gitu kalau kita lihat. Tapi kalau kita lihat di lukisan-lukisan itu kan kayak bagus ini, padahal seperti ini bentuknya. Nah, di sini disampaikan bahwa agar kamu tahu perhitungan waktu. Nah, kalau kita lihat sekarang ada dua model kalender, ada dua model kalender, kalender Syamsiah dan kalender Komariah. Kalender Syamsiah itu mengikuti perhitungan matahari, perputaran matahari. Tapi kalau kalender Komariah mengikuti perhitungan perputaran bulan. Kalau secara astronomi sebenarnya perhitungan waktu baik tahun maupun bulan itu lebih presisi, lebih tepat kalau menggunakan perhitungan bulan loh ya. Makanya kalau sampean lihat baik tahun Saka Jawa itu maupun tahun Hindu Bali itu sama dengan Islam. Islam memakai perhitungan Komariah. Tapi orang Barat, terutama kalender Gregorian, itu memakai perhitungan Syamsiah. Kalau perhitungan Komariah disebut juga dengan perhitungan Komariah dengan perhitungan lunar. Kalau perhitungan Syamsiah disebut juga dengan perhitungan solar. Ya, itu untuk pengetahuan saja. Nah, sebenarnya kalau dihitung, tepatnya bulan itu jarang yang sampai 30 hari. Rata-rata bulan itu hanya 29. Kalau tepatnya loh ya, itu 29, nggak sampai 30 dalam sekali bulan mengelilingi bumi itu. Jadi satu kali bulan mengelilingi, revolusi mengelilingi bumi, itu bulan hanya memerlukan waktu 29 hari sekian jam gitu, nggak sampai 30. Lah tetapi dalam perhitungan Syamsiah atau solar system itu digenapkan jadi 30. Lalu nanti dikurangi biasanya di tahun-tahun yang bisa dibagi 4 atau tahun yang disebut tahun kabisat. Itu Februarinya cuma 28 hari. Gitu. Karena untuk nambal bulan-bulan yang sebelumnya jam-jamnya itu dibagi selama 4 tahun untuk 12 bulan yang lain itu. Modelnya gitu kalau tahun Syamsiah itu. Makanya kalau tahun kabisat gitu, misalnya tahun 2004, pokoknya tahun yang bisa habis dibagi 4 itu, kalau dilihat itu rata-rata bulan Februarinya itu hanya sampai 28. Kalau yang lain kan hanya sampai 29 ya. Tapi kalau dalam Komariah atau lunar system, itu kalau kayak kita sebut kalender Hijriah ya, itu hampir semuanya hanya 29. Pada kasus-kasus tertentu saja, kita itu diminta untuk menggenapkan 30 hari. Misalnya
pada saat puasa itu ya, Ramadan itu ya. Jarang Rasulullah puasa sampai 30 hari itu jarang. Karena nanya beberapa kali saja. Rata-ratanya 29. Tapi ketika misalnya waktu itu kan belum ada teleskop apa ya. Sehingga untuk melihat matahari atau rembulan, menentukan ini sudah masuk bulan itu ya harus dengan metode ru'yah atau melihat gitu kan. Nah, padahal Rasulullah juga gitu. Kalau kamu nggak bisa dengan ru'yah, maka cukup dengan hisab, genapkanlah 30 hari. Gitu. Artinya dua metode itu sebenarnya dibolehin oleh Allah, oleh Rasulnya. Cuma kalau zaman sekarang dengan canggihnya alat teknologi ya sebenarnya metode hisab jauh lebih efektif ya kan, karena sudah tahu nanti bulan nanti itu sebenarnya posisi sudut atau derajat rembulan itu di mana, tahulah. Wong tahun depan meteor apa nanti akan nyerempet bumi detik keberapa aja tahu kok. Apalagi hanya posisi rembulan kan. Jadi sebenarnya itu bisa dikompromikan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Tidak ada Allah menciptakan sia-sia. Misalnya ya, Mars itu fungsinya apa sih? Mars itu fungsinya apa kira-kira? Tidak tahu. Nggak usah jauh-jauh Mars lah, Mas Elon Musk. Ini aja lah di samping kita. Kesimbuan itu, tahu kesimbuan jangan? Tahu kesimbuan enggak? Oh, Gus, yang merambat itu. Untuk botok kalau itu, guys. Kok botok sih, Pak Jo? Ya bukan. Kesimbuan itu loh, Pak Jo. Yang merambat baunya kayak entut itu loh. Nah, itu bikin botok enak itu, guys. Masa? Iya, Tapi fungsi utama apa coba? untuk sakit perut nih, Gus. Nah, sekarang coba nanti sama keluar rumah gitu ya. Terus ambil satu daun tertentu ngawur lah. Teman tahu nggak fungsinya? Nggak tahu. Dan nggak mungkin nggak ada fungsinya. Iya. Ada semut misalnya. Semut apapun. Itu kan semut kan macam-macam. Ratusan jenisnya. Itu mesti masing-masing punya fungsi. Iya. Itu. Jadi nggak ada kata Allah di sini selain menciptakan langit bumi yang lita'lamu adada sinina wal hisab untuk tahu perhitungan waktu ini jam berapa dan lain sebagainya. Allah menciptakan apapun yang ada di langit dan di bumi itu tidak ada kalau nggak ada alasan kakus pasti. Makanya sekarang gini aja lah, nggak usah yang kecil-kecil kayak misalnya binatang avertebrata yang ada di lautan, nggak usah jauh-jauh ke sana. Orang-orang di sekitar kita aja lah. Pernah nggak kita gitu ya menganggap ada orang yang nggak terlalu penting? Jadi entah itu tetangga atau orang iki loh fungsinya apa sih manusia ini hidup gitu kan. Ada nggak, pernah nggak kita membegitukan orang? Ayo jujur. Pernah, Gus. Ayo jujur. Pernah, Pernah nggak kita membegitukan orang? pernah, Gus. Ya, Ada. benar. Ada. Tetangga saya ada yang seperti itu. Apa Pak Lecel? Di tetangga saya ini depan, belakang, kanan, kiri itu ada yang seperti tidak. Kalau katanya orang di luar itu ini enaknya disuntik biar mati gitu. Loh. Nah ini Pak Lecel kejam ini. Kalau di luar Gus, soalnya tidak ada berfungsinya apa-apa. Tiap hari hanya Ya itu karena saking nggak tahunya kita Pak Lecel. Jadi misalnya kucing gitu, fungsinya apa coba kucing selain nangkap tikus? Ya kan ada fungsinya. Jangankan orang tetangga kita. Kucing saja ada fungsinya loh. Jadi kalau misalnya Allah menciptakan Donald Trump, untuk apa coba? Untuk apa? Allah menciptakan Vladimir Putin, untuk apa coba? Kan ya kita hanya karena kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kami itu manusia itu tidak diberikan ilmu kecuali dikit sekali, tidak tahu. Nah, sekarang coba fungsinya Gus Glory untuk sampean apa? Nah, sebaliknya, fungsi sampean untuk saya apa? Lah ini yang nggak ngerti, guys. Jadi pasti ada
Sampean adalah minimal penyemangat saya setiap kali subuh, meski pilek-pilek gini ya tetap ngaji. Karena pasti ada 175 kamera yang nunggu saya. Kan eman. Jadi mbok ya libur, wong sekolah aja boleh libur loh. Nanti di absen loh. Ada fungsinya, itu pasti itu. Jadi kalau Allah di situ yufassilul ayati liqaumi ya'lamun, Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya itu untuk orang-orang yang mengetahui. Mengetahui tidak hanya pakai mata ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nah, misalnya di sini ada beberapa santri yang tua, plek setengah mati, wes wangel tuturane kalau istilah itu wedhus putul teman pokoknya. Tahu wedhus putul ya? Dulu itu kalau kita mengembala kambing itu ada kambing yang biasanya kalau nggak ekornya putel gitu, ya telinganya putel. Biasanya kalau cirinya begitu itu wangel tuturan, nggak kayak lain itu. Nah kalau di santri juga ada beberapa oknumnya kayak gitu. Fungsi. Lah kalau semua misalnya, semua nurut, semua taat, lalu pahala sampean di mana? Tanpa sampean mereka juga sudah taat kok. Lalu ujian sampean di mana itu? Sampean punya anak, gitu kan? Kalau semuanya nurut gitu, ya terus sampean sebagai orang tua itu perjuangannya di mana? Kan gitu. Jadi ayo kita lihat dari sudut positif itu. Nanti sama dengan barang-barang yang ada di dunia. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal arda la ayatil liqaumi yattaqun. Ya tapi orang yang mau berpikir tentang semua itu ya hanya orang-orang yang bertakwa, yang selalu mengagumi Allah. Nanti akan kita bahas pada ayat selanjutnya itu tentang orang-orang yang mengagumi Allah itu seperti apa. Nah, ayo kita memposisikan pada posisi itu. Ya. Silakan kalau ada yang mau dibahas, monggo. Silakan, ada yang mau ditanyakan, monggo. Tentang ayat 5 dan 6 surat Yunus. Tentang perputaran matahari, bulan, bintang. Saya itu paling seneng kalau, jadi saya itu rutin mengikuti jurnal-jurnal international science, terutama tentang astronomi. Seneng saya, karena banyak hal-hal baru yang kemudian bisa mengkayakan saya tiap hari. Oh, NASA menemukan ada planet yang isinya cuma air, ada planet yang isinya cuma madu. Itu seneng deh. Artinya karena semakin menguatkan tentang keimanan kita di surat Al-Waqiah, keimanan kita di surat Al-Kahfi, di surat Yasin, di surat Ar-Rahman, tentang bagaimana komposisi hunian surga dan sebagainya itu. Ada planet itu yang isinya cuma intan berlian. Satu bumi ini isinya cuma intan berlian. Jadi nggak emas kecil-kecil sepuan kayak milik sampean gitu. Enggak. Itu apa? Itu aja kayak cek kan gitu. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan, silakan. Nah, supaya sampean dan saya itu mampu menjadi orang-orang yang bertakwa, kita awali dulu menjadi orang ulul albab ya, ulul albab. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 190, 191. Ali Imran itu supaya untuk menguatkan ayat ini ya. Ali Imran ayat 190, 191. Silakan. Posisi Elvi di mana, Bi? Aziza? Oke, izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul adzim. Jadi insya Allah hari ini, pagi ini kita menjadi orang yang ulul albab ya. Insya Allah semua yang hadir di sini menjadi ulul albab. Kenapa? Karena cirinya di situ, orang yang selalu berpikir tentang keagungan kebesaran Allah melalui penciptaannya, melalui ngaji kayak gini, kita belajar tentang kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ulul albab itu juga diperkuat dengan apa? Kebiasaan orang ulul albab itu adalah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selalu mengingat Allah pada saat duduk, berdiri maupun berbaring. Makanya Pak Guru Mokhtar di SPMA itu seluruh santrinya itu satu di antara resep utama dalam hidup itu adalah kuat-kuat karena berdoa sedang apapun dimanapun, terutama tengah malam bangun tahajud. Jadi saat apa? Saat ketir, saat masak, saat di warung, saat ngeladeni customer. Subhanallah, subhanallah, bismillah. Jadi akhirnya rezeki yang sama dapat itu barokah gitu loh. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah bahwa konter itu untuk itu loh ya, karena kiaman itu berdiri, waktu dan duduk, wa 'ala junubim, dan ketika berbaring itu mewakili semua gerakan kita saat santai, saat kerja, saat di jalan, saat itu. Makanya dulur-dulur kalau pas izin saya, Gus ini kami rombongan mau berangkat, saya selalu bilang jangan nyetel musik, ayo banyak wiritan, itu untuk melaksanakan ayat ini, itu supaya kita tetap dalam naungan tadi itu sebagai orang-orang la ayatil ulil albab tadi. Oke, yuk kita laksanakan. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semuanya jaga kesehatannya, terutama jangan kena hujan ya. Hujannya ini banyak penyakit ini. Kalau bisa jangan kena air hujan dulu, air hujan ini banyak penyakit sehingga supaya nggak pilek, nggak serak-serak kayak gini. Gege juga nggak fit sekarang. Ya, tapi kalau ngelihat sampean senyum gitu fit saya Pak. Alhamdulillah, matur suwun. Bismillah. Oke, bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allah merahmati kita. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari segala macam bala. Kita dimampukan oleh Allah untuk mengikuti melaksanakan seluruh perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya. Ilahi. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayt wa 'afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana wal bala wal waba wa dal hasdina min al jinni syaitan jam ghaffara rabbana najina wa lina sabi wa min zalimin rabbana la taj'alna fil qawmi zalimin Allahumma barik. Rabbana amanna faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka anta malana fansurna qawlan kafiran anta malana fansurna qawlan kafiran. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurrun rabbi sarif lana sadrina wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana waj'alna muslimin laka wa mu'minatan wa muslimin laka wa arina. Allah ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi yadil qatl amtar wa yadil rahmat. Allahumma afriq lana sabra sabidi min anfang sunan wa kafirin Allahumma fatiri samawati wal alimil ghaibi wasyahadati rabbul iman. A'udzu billahi min judil wala wal badarki syaqwa sul qada syamatatil 'ala wa nasallu al-huda wa taqwa Allah fa falina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. I think Ya, banyak berwirid ya saat duduk berbaring apapun nanti akan menenangkan hati kita. Ya, tenangkan hati. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.